Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kojur Elektronik. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung berapa jumlah transistor final yang diperlukan dan berapa tegangan dan ampere trafo yang diperlukan kalau kita mau bikin amplifier ya teman-teman. Yang pertama kita asumsikan dulu berapa power yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat power amplifier dengan daya 600 watt dan beban misalnya kalau teman-teman pakai 12 in kali 2 dan di paralel ketemu bebannya 4 ohm. Nah, kalau sudah ketemu daya dan beban, kita cari dulu ya teman-teman berapa tegangan trafo yang dibutuhkan, kemudian berapa ampere trafonya, dan yang terakhir berapa jumlah transistor finalnya. Nah, dengan diketahui daya dan beban, kita menggunakan rumus fisika P sama dengan V kuadrat per R. P adalah daya yang kita inginkan 600 dibagi tegangan yang kita cari dibagi beban speaker 4 ohm. V kuadrat sama dengan 2400 ya teman-teman. Ini 600 dikali 4. V sama dengan akar kuadrat dari 2400. V sama dengan, biar cepat kita kalkulator ya teman-teman, akar dari 2400 ketemu 48,98. Kita bulatkan saja 49 ya teman-teman. V sama dengan 49 VRMS. Jadi untuk menghasilkan daya 600 watt dengan beban 4 ohm, kita membutuhkan tegangan RMS sekitar 49. Selanjutnya kita cari tegangan suplainya. Tegangan suplai yang dimaksud di sini tegangan plus minus ya teman-teman, tegangan DC-nya di positif elko terhadap ground atau ground terhadap negatif elko. V supply sama dengan 49 volt RMS dikalikan akar 2 atau dikalikan 1,4142. Kita kalkulator lagi ya teman-teman. Angka ini dikalikan 1,4142 sama dengan 69,28. Kita bulatkan saja. VSP sama dengan 69,3 ya teman-teman. 69,3 volt DC karena sudah melewati diode dan difilter menggunakan kapasitor. Setelah itu di transistor final terdapat tegangan saturasi sekitar, kita anggap saja 2 volt ya teman-teman. V saturasinya kita anggap 2 volt dan power supply dengan angka 69,3 ini kan tidak bisa konstan ya teman-teman. Artinya setelah amplifier dibebani menggunakan speaker, tegangannya pasti akan ngedrop. Kita anggap aja atau kita kira-kira dropnya sekitar 10%. Jadi ditambah 10% ya teman-teman. 10%-nya dari 69,3. Jadi V supply-nya 69,3 ditambah 2 volt dulu. Kemudian dikali 10%. Maksudnya 10% dari ini kita anggap saja 110% ya teman-teman jadinya. Karena ditambah 10%. Jadi 110%. Sama dengan 71,3 dikali 1,1 sama dengan, kita kalkulator ya teman-teman biar lebih cepat, 71,3 dikali 1,1 sama dengan 78,4. Jadi
tegangan DC yang diperlukan untuk menghasilkan 600 watt tadi dengan beban 4 ohm, kita butuh tegangan DC 78,4 volt DC. Setelah ketemu tegangan DC yang diperlukan, kita hitung tegangan trafonya. V trafo atau tegangan trafo sama dengan tegangan DC 78,4 dibagi akar 2 atau 1,4142. Ini sudah ketetapan. Jadi 78,43 dibagi 1,4142. Ketemu 55,45. Kita anggap saja 55,5. Jadi untuk menghasilkan daya sebesar 600 watt pada beban 4 ohm, kita membutuhkan tegangan trafo 55,5 VCT. Setelah ketemu tegangan trafonya, baru kita bisa menghitung berapa ampere yang diperlukan. Menggunakan rumus P sama dengan V kali I. I sama dengan P per V. I sama dengan 600 dibagi tegangan trafo ini ya teman-teman. Tegangan AC-nya 55,5. 600 dibagi 55,5 sama dengan 10,8 ampere. Jadi untuk menghasilkan daya sebesar 600 watt pada beban 4 ohm, kita membutuhkan tegangan trafo 55,5 volt CT dan ampernya 10,8 ampere. Ini mono ya teman-teman. 10,8 ampere ini mono. Jadi kalau teman-teman mau membuat power amplifier stereo, setidaknya dikalikan 2. Jadi ya paling tidak siapkan trafo 25 ampere ya teman-teman. Setidaknya dengan tegangan 55,5 volt CT. Nah, setelah tahu tegangan dan ampernya, kita bisa menghitung berapa transistor final. Ini variasi ya teman-teman. Teman-teman menggunakan transistor jenis apa? Misalnya menggunakan transistor Toshiba dengan seri 2SC 5200 yang diklaim dari datasheet. Ini orinya ya teman-teman. Kalau tidak ori ya beda lagi. 150 watt per pasang. Kalau menggunakan Sanken 3858 misalnya yang diklaim mencapai 200 watt per pasang. Kita asumsikan ini maksimalnya yang dihandle ya teman-teman. Jadi biar aman, kita ngambil tegangan dari tegangan DC-nya saja. Sebenarnya menggunakan tegangan AC, tapi biar lebih aman ya teman-teman, kita menggunakan tegangan DC-nya ini dikali ampere. Ini per molo ya teman-teman, 78,4 dikali 10,8 sama dengan ini daya puncaknya ya teman-teman, bukan daya RMS-nya. Jadi daya puncak yang dihasilkan mencapai 846,7 atau 847 watt. Misalnya di sini aja. Daya dihasilkan puncaknya mencapai 846 watt. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Toshiba yang kita anggap aja ini ori ya teman-teman, perpasangnya kan 150 watt. Jadi dari 846 tadi dibagi 150 sama dengan
ketemu 5,6. Kan kita tidak mungkin ya teman-teman memasang 5,6 set. Jadi setidaknya kita pasang 6 set. Toshiba kalau menggunakan Sanken 846 dibagi 200. Ketemunya kan 4 sekian ya teman-teman, 4,2. Jadi kan nggak mungkin kita pasang 4,2 set. Jadi yang mungkin kan kita pasang 5 set Sanken. Oke, sekian dulu teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Silakan ditunggu video selanjutnya. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.